Dipersembahkan oleh dan didukung oleh
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, pada hari ini kita dapat kembali menjumpai Anda dalam program Kolak, kajian opini aktual agama dan kebudayaan. Tema yang akan kita bahas hari ini mengenai zakat, tentunya menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi di hadapan Anda, yaitu Bapak Profesor Abdul Muti. Selamat sore Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Pak, hari ini kita membahas mengenai zakat. Mungkin kita awali dengan arti dan tujuan dari zakat itu sendiri apa sih Pak? Ya, secara bahasa zakat itu membersihkan. Sebagian ada yang mengartikan membersihkan diri atau membersihkan sesuatu. Yang kalau kita kaitkan dengan agama, maka zakat itu memiliki 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa manusia. Yang kedua itu tazkiyatul mal, membersihkan harta. Dan yang ketiga tazkiyatul muskilat, membersihkan berbagai problematika dan permasalahan yang dihadapi oleh individu atau masyarakat, terutama dari sisi ekonomi. Nah, kalau kita kaitkan dengan pengertian itu, maka zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Dan orang yang bertakwa di antara cirinya adalah mereka yang senantiasa berzakat dan senantiasa menyisihkan sebagian rezeki yang mereka miliki untuk mereka yang berhak menerimanya. Karena itu maka dalam kaitannya dengan kita berpuasa dan dalam kaitannya dengan kita menyempurnakan iman dan takwa kita, maka berzakat itu adalah sebuah keniscayaan dan suatu amalan yang memang dia bisa menjadi bagian dari, pertama kita membersihkan jiwa kita ya. Membersihkan jiwa itu adalah bagian dari maqasidus syariah atau tujuan disyariatkannya ajaran agama Islam, di mana Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulnya adalah untuk membersihkan jiwa manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah berfirman, huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka, yang rasul itu membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, kemudian membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yang sebelum Allah mengutus Rasul itu masyarakat berada dalam kesesatan yang nyata. Sehingga dalam pengertian yang pertama ini, zakat adalah bagian dari ibadah di mana kita ini membersihkan jiwa kita. Manusia ini kan lahir ke dunia dalam keadaan bersih, tapi karena proses waktu, karena berbagai macam hal, manusia bisa jatuh kepada perbuatan dosa, manusia bisa kotor jiwanya, dan karena itu maka harus dibersihkan dengan cara beribadah. Sehingga ibadah di dalam Islam seperti yang sudah kita bahas pada episode-episode sebelumnya adalah bagian dari bagaimana kita membersihkan jiwa kita. Memang manusia itu punya potensi untuk menjadi baik dan menjadi tidak baik. Di dalam Quran disebutkan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan jiwa manusia serta penyempurnaan ciptaannya fa'alhamaha fujuraha, dan Allah memberikan kepada manusia itu, mengilhamkan kepada manusia itu fujur ya, potensi berbuat tidak baik, wa taqwaha, dan potensi untuk berbuat baik. Tapi kemudian dijelaskan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi, sungguh rusak orang-orang yang mengotori jiwanya. Karena itu maka ketika orang itu jiwanya bersih, maka dia terbebas dari penyakit-penyakit yang merusak kepribadiannya, termasuk penyakit terlalu mencintai harta.
Memiliki harta boleh, tapi terlalu mencintai harta kan tidak boleh. Kemudian yang kedua, penyakit bakhil ya. Penyakit bakhil, penyakit kikir dan seterusnya itu kan bisa menjadi sebab yang menghalangi manusia tidak mau membayarkan zakatnya. Karena itu maka dalam dimensi yang kedua, zakat itu adalah tazkiyatul mal, membersihkan harta kita. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Kenapa itu kita perlu menyadari bahwa dalam harta kita ada hak orang lain? Quran juga menyebut itu ya. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, kan dalam harta mereka itu ada hak yang sudah eksplisit disebutkan ketentuan-ketentuannya, yaitu bagi orang-orang meminta-minta dan orang tidak meminta-minta. Nah, orang itu tidak akan mau berbagi kepada yang lain, tidak akan mau memberi kepada yang lain kalau dia jiwanya kotor. Kalau jiwanya ini dikuasai oleh nafsu serakah, ingin memiliki harta sebanyak-banyaknya dan tidak mau mengulurkan tangan bagi yang lainnya. Dia tidak sadar bahwa ketika dia memperoleh harta itu ada andil orang lain. Nah, itulah kenapa kemudian kita harus berbagi dengan orang yang lain juga gitu. Tapi ini memang nanti perlu penjelasan lebih lanjut. Baik, terima kasih Bapak Profesor Abdul Muti. Kita akan bahas lebih lanjut setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi dalam program Kolak. Tadi kita sudah membahas mengenai arti dan tujuan dari zakat itu sendiri ya Pak. Kemudian kan seperti yang kita tahu bahwa zakat itu dibagi kepada dua ya Pak. Ada zakat mal sama zakat fitrah. Yang membedakan itu apa sih Pak? Ya, kalau zakat mal itu adalah zakat yang dibayarkan untuk harta-harta kita yang memenuhi nisab dan memenuhi haul. Walaupun tentu saja nisab dan haul ini tidak berlaku untuk semua jenis harta ya. Harta yang kita peroleh dari hasil pertanian itu dibayarkannya setiap kali panen. Di dalam Quran disebutkan wa'atu haqqahu yauma hasadih, dan berikanlah haknya, hak orang-orang miskin itu pada saat panen. Nah, itu yang dimaksud dengan zakat mal ya. Kemudian kalau zakat fitrah itu kan zakat yang dibayarkan untuk membersihkan jiwa kita. Itu yang dibayarkannya pada saat bulan Ramadan. Bisa dibayarkan pada awal bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan, tetapi tidak boleh melewati bulan Ramadan. Karena zakat fitrah itu adalah zakat yang dibayarkan untuk tuhrotan lis-shaim wa tu'matan lil masakin ya, untuk membersihkan orang yang berpuasa dan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Karena itu maka kita harus berbagi dengan orang lain, karena kita bisa memperoleh harta itu sebagiannya karena andil orang lain. Misalnya kita buka toko ini, punya usaha, maka toko kita ini menjadi laku karena ada pembeli. Kalau nggak ada pembeli kan nggak ada kita income. Kemudian Bu Jami menjadi dosen ya. Dosen itu bisa punya income karena ada mahasiswa. Kalau nggak ada mahasiswa nggak ada income. Kemudian misalnya seorang dokter misalnya dia bisa punya income karena ada pasien. Kalau nggak ada pasien ya nggak ada income. Dan banyak hal ya, tadi kita bicara mengenai penjual. Orang bisa menjual barang karena ada yang memproduksi barang itu. Kemudian barang itu bisa diproduksi karena ada buruh yang bekerja dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga karena itu maka kita tidak boleh punya pendapat, punya keyakinan bahwa yang kita peroleh ini murni karena kita. Mesti ada orang lain. Dan karena itu maka kita harus sadar bahwa dalam harta kita ini juga ada hak orang lain yang harus kita berikan. Itulah kemudian ketika orang itu menyadari proses-proses ini, jiwanya bersih dari terlalu mencintai harta dan tidak dikuasai oleh hartanya itu, maka dia membagi kepada yang lain dalam pengertian tadi, tazkiyatul mal. Nah, yang ketiga kan tazkiyatul muskilat. Macam problematika. Tentu saja pembagian ini bisa kita buat dalam dua kategori. Ada pembagian yang sifatnya immediate distribution ya, pemberian yang memang kita berikan seketika, dan itu biasanya untuk proses-proses yang memang emergensi, kita berikan makan dan seterusnya. Kemudian bisa kita berikan dalam bentuk charity, santunan dan sebagainya. Tapi juga ada proses yang bersifat jangka panjang, yang empowerment, pemberdayaan. Dan oleh karena itu maka zakat itu adalah proses di mana kita ini melakukan upaya-upaya
mengatasi berbagai macam problematika sosial, misalnya kemiskinan, kemudian kesenjangan kekayaan dan seterusnya. Yang karena itu maka dalam konteks yang bersifat jangka panjang, zakat itu memang menjadi formula untuk kita bisa mengatasi kesenjangan sosial, mengatasi berbagai macam problematika yang ada di masyarakat. Sehingga bentuknya tidak harus selalu memberi makan secara instan. Memang perintahnya kan memberikan sedekah itu bagi yang sangat memerlukan, itu betul ya. Tetapi kan harus memiliki dimensi yang bersifat edukatif. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa cerdas, tetapi tidak punya biaya untuk kuliah, maka bisa dibayari dari zakat. Karena itu termasuk dalam kelompok sabilillah. Ada guru misalnya, mengajar dengan gaji yang sangat pas-pasan, sehingga dia tidak bisa melaksanakan tugas secara maksimal. Maka supaya dia bisa melaksanakan tugas secara maksimal, ya salah satunya bisa dibantu dengan zakat. Misalnya. Kan asnafnya kan jelas ya, dan salah satu dari kelompok yang berhak menerima zakat itu adalah sabilillah. Nah ini kan bagian dari bagaimana kita melakukan pemberdayaan. Kalau yang kita didik itu mahasiswa, dia nanti bisa kuliah, dia lulus, dia bisa bekerja, kan dia bisa mandiri. Yang dengan itu nanti dia bisa mencukupi kebutuhan sendiri dan kemudian dia bisa berbagi kepada yang lain. Karena itu maka prosesnya itu bisa trickle down ya, proses yang bisa multiplier. Nah inilah yang memang perlu kita pikirkan secara seksama sehingga bagaimana agar zakat itu tidak berhenti pada bagaimana orang itu membayarkan zakatnya, tapi kepada siapa dan dengan cara bagaimana didistribusikan, itu juga menjadi bagian dari agenda dan perlu kita pikirkan bersama-sama. Baik, terima kasih banyak Bapak Profesor Abdul Mukti. Sebenarnya mungkin pemirsa di rumah juga pasti banyak yang pengen tahu nih lebih lanjut. Tapi mungkin kita akan bahas di lain kesempatan ya Pak. Terima kasih banyak atas sharing ilmunya Pak. Demikian episode Kolak pada hari ini. Sampai bertemu di episode Kolak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.